Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman dan juga kebetulan kita di bulan Oktober ini ada promo khusus teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng Mirai Aset Sekuritas, cukup minimal deposit hanya 5 juta aja. Teman-teman dapat bergabung bersama kita untuk trading bareng, belajar bareng, dan juga sharing bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan bahwasanya ada grup yang telah kita siapkan bagi teman-teman yang membuka akun di bawah kita dan nanti kita akan masukkan ke dalam grup ini yang dimana di sini bisa menjadi suatu tempat atau wadah untuk teman-teman itu terus belajar, terus sharing dan terus berkomunikasi. Jadi kita membuat suatu grup untuk kita ada tempat sharing teman-teman. Dan di sini ada grup VIP yang khusus hanya saya yang bisa menyampaikan berbagai macam informasi. Jadi segala hal macam informasi kita akan sharingkan di sini dan hanya saya yang bisa menyampaikan informasinya karena saya nggak ingin segala macam informasi itu nanti ketimpa oleh chattingan para teman-teman yang lain. Jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini kita perlihatkan dulu untuk composite index IHSG kita seperti apa, yang dimana di perdagangan 2 hari ini sebenarnya kekuatan power index kita belum mampu untuk menyentuh 7.200. Namun seperti forecast kita sebelumnya, selagi indeks kita berada di atas 7.000, teman-teman masih bisa coba lebih sedikit agresif tingkatkan peningkatan tradernya gitu. Karena kita mempunyai prediksi atau mempunyai suatu forecasting ketika indeks kita masih berada di atas 7.000, teman-teman tuh masih bisa lebih moderat ya, lebih moderat daripada konservatif untuk trading di composite trading di pasar modal kita, teman-teman. Jadi kalau seandainya beberapa waktu ke depan, saya lihat sih kemungkinan besar dia akan coba jemput lagi orderannya ke area 7.000. Nah, ketika dia mencoba menjemput lagi orderannya ke area 7.000, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, cari saham-saham apa aja yang bisa kita koleksi untuk di portofolio gitu. Jadi untuk indeks kita selagi dia berada di atas 7.000 masih bisa kita perhatikan saham-saham apa aja yang menarik, teman-teman. Namun kalau seandainya dia break di atas di bawah 7.000, baru kita coba perampingan portofolio apa yang bisa kita cut loss gitu, oke? Itu untuk composite kita. Di sini kita sudah rangkum saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan langsung saja. Saham pertama ada saham INDX. Saham INDX sendiri sebenarnya kita sudah perlihatkan ya. Di sini dia telah break suatu area channel trendline dan dia coba landing ke atas, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara entry, momennya atau areanya belum tepat apabila teman-teman ingin entry karena secara risk juga ada sebesar sebentar kita lihat dulu. Kalau kita letak di sini, sebentar ya, kita presisikan dulu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita ubah dulu time frame-nya. Nah, kalau teman-teman ingin entry, perhatikan teman-teman bisa coba area stop loss cukup di bawah 278 nih, cukup di bawah area channel trendline-nya. Kita lihat dulu ada berapa persen. Perhatikan resikonya, teman-teman. Jadi resikonya itu kalau di 274 ada sebesar 7% yang harus teman-teman perhatikan. Untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak TP satunya dulu di pivotnya atau di tengah-tengah dulu. Kita katakan di 336. Nah, kalau untuk swing trade-nya bisa teman-teman setidaknya letak di 400 gitu. Jadi perhatikan aja resikonya sebesar 4%. Jadi kalau seandainya coba penetrate ke bawah lagi, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry. Yang dimana itu memperkecil risk kita, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya sendiri bisa diletakkan di bawah area channel trendline-nya sendiri, teman-teman. Oke, itu untuk INDX ya. Jadi besok teman-teman boleh perhatikan kalau seandainya dia masih penetrate ke bawah, teman-teman bisa entry dan perhatikan stop loss-nya di bawah 278. Kita katakan di 274. Itu untuk INDX, teman-teman. Selanjutnya SBMA kita lihat. Ini saya belum pernah review saham-saham ini sama sekali ya. Yang di sini yang di sini saya belum pernah review. Jadi di video ini kita langsung coba review saham-sahamnya gitu. Jadi apabila ada sesuatu hal yang menurut teman-teman kurang mengerti,
teman-teman boleh chatting saya di Telegram atau juga di grup WhatsApp gitu. Nah, di sini SBMA kita perhatikan di sini dia telah berada di bottomingnya dan dia telah up ke atas. Kalau kita lihat secara channel trendline-nya dia terlihat jelas berada dalam fase bullish, teman-teman. Dia sedang berada di area channel trendline-nya seperti ini. Nah, ya kan? Di sini kalau seandainya teman-teman ingin coba entry ya, jadi ini saham merupakan saham lapis 3 atau yang mempunyai fluktuatif yang cukup tinggi. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin entry di saham yang seperti ini, teman-teman tuh harus mengerti soal resikonya gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita lihat dulu, kalau seandainya dia jatuh ke channel trendline-nya ada berapa persen ya? Sebentar ya. Kita lihat dulu apabila dia break ke channel trendline-nya ada sebesar 16%. Jadi cukup besar secara resiko. Nah, kita coba lihat secara minority trendnya. Nah, di sini ada sebuah rejection, teman-teman. Ada sebuah rejection di area Fibo 618 dan kalau seandainya teman-teman ingin entry, spekulasi buy ya, kita cerita spekulasi buy, teman-teman bisa coba manfaatkan area Fibo-nya dan stop loss-nya sendiri cukup di 254 aja di bawah Fibo 618 dan TP-nya teman-teman bisa setidaknya letakkan di area channel trendline-nya gitu. Karena secara trend sih memang masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan saham SBMA ini gitu. Jadi teman-teman boleh perhatikan area entry-nya itu di level 268 sampai kita katakan 258. Jadi stop loss-nya sendiri cukup di 254 gitu. Nah, ketika dia kena stop loss ya biarkan aja teman-teman, kita cut dulu. Nanti di area bottoming-nya di area-area ini baru teman-teman bisa buyback lagi saham SBMA ini. Jangan nggak di cut loss ya, takutnya ketika dia penetrate ke bawah ini justru sangat disayangkan, terlalu gede nanti teman-teman floating loss-nya dan itu sangat berisiko, hampir 13% gitu. Jadi lebih baik cut loss dulu di sini. Apabila benar dia masuk ke area ini baru teman-teman bisa buyback lagi saham SBMA ini gitu. Oke. Itu SBMA. Kalau secara trend teman-teman cukup menarik diperhatikan. Dia sedang berada dalam fase uptrend-nya gitu. Kita lihat saham selanjutnya itu ada BBRI. Nah, BBRI ini memang secara foreign ya, foreign itu memang terus mencoba outflow beberapa hari. Kita perhatikan dulu di sini kalau kita lihat saham BBRI, memang 2 hari dia terus mencoba outflow. Namun saya pribadi memang tidak menjadikan suatu hal itu sebagai bahan utama kita menjadi suatu alasan untuk tidak entry di saham BBRI ini, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan dia itu telah break teman-teman dari bullish flag-nya nih. Dia telah break dari bullish flag-nya namun dia coba breakout ke bawah. Nah, sebenarnya ini masih menarik kalau seandainya teman-teman ingin entry. Kita bicara price action ya. Kita bicara price action-nya saham ini masih menarik untuk kita perhatikan. Kalau seandainya teman-teman entry, teman-teman bisa lakukan sebenarnya. Ini kita coba bicara trading ya. Justru low risk-nya ini cukup low. Nah, risk-nya sendiri kita katakan hanya 3%, teman-teman. Kita presisikan dulu. Nah, hanya 3% untuk stop loss-nya sendiri bagi teman-teman yang ingin trading di saham BBRI ini. Nah, di sini merupakan area demand levelnya nih. Ini merupakan area demand levelnya. Jadi kalau seandainya dia masuk ke area ini, besok teman-teman masih bisa pertimbangkan koleksi saham BBRI ini. Tapi kalau seandainya dia breakdown di bawah 410 ya out dulu bagi teman-teman yang trading ya, trading. Tapi kalau invest ya biarkan aja. Ketika dia masuk ke area demand levelnya di bawah baru kita akan terus mengakumulasi saham BBRI ini. Setidaknya kita punya prediksi setidaknya dia akan kejar area 4850, teman-teman. Jadi ada reward sebesar 7,5% yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi risk to rewardnya juga 1:2,43 dan itu menarik untuk kita tradingkan gitu. Ini untuk BBRI ya. Jadi secara price action masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya kita lihat Hexa ya. Kita lihat saham Hexa. Hexa ini setelah dia membagi dividen, teman-teman perhatikan dia langsung didistribusi dan menariknya di sini ada demand mulai masuk ke saham Hexa ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba akumulasi saham ini atau trading, ini teman-teman bisa jadikan suatu pondasinya seperti ini. Nah, bisa jadikan suatu pondasinya. Jadi stop loss-nya sendiri cukup di bawah 5975 bagi teman-teman yang ingin trading. Namun bagi teman-teman yang ingin coba pegang dalam jangka waktu yang panjang, ini area pertama yang bisa teman-teman jadikan perhatian dan ini area yang kedua. Apabila teman-teman ingin coba mengakumulasi saham Hexa ini. Jadi menggunakan metode akumulasi juga teman-teman nggak boleh sembarangan.
tempat ya untuk mengakumulasi. Jadi kita harus mengerti di mana area-area yang bagus untuk teman-teman akumulasi gitu. Ini merupakan area DBR, yang dimana ini merupakan area yang benar-benar menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya dia benar-benar masuk ke area ini, ya entry, teman-teman boleh entry di saham Hexa ini. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman perhatikan. Area pertama itu area di sini. Nah, area 5975 sampai 6200. Area kedua ada di 56 sampai 5750. Kita tandakan seperti ini. Oke, ini untuk Hexa ya, ini untuk Hexa. Selanjutnya kita lihat saham ASI. Kita lihat ASI. ASI ini sebenarnya masih menarik prospeknya secara jangka panjang, teman-teman. Dan saya pribadi jujur saya dulu bekerjanya di bidang otomotif. Nah, apalagi terkhusus Toyota ya. Sekarang Toyota tuh lagi fokus untuk transisi dari bahan bakar seperti bensin atau oli. Bensin dan oli ya. Bukan oli. Solar ke mobil listrik, teman-teman, atau baterai hybrid gitu. Nah, di sini memang secara price action sangat menarik secara major trend. Kalau seandainya teman-teman mempelajari namanya Dow Theory itu mempunyai 3 gerakan, yang dimana gerakan pertama itu ada majority trend, gerakan kedua ada secondary trend, yang ketiga ada minor trend, teman-teman. Nah, di sini kalau kita baca secara majority trend, kita katakan dia di sini restart, teman-teman. Dia di sini restart. Kita baca majority trendnya dulu. Dia restart, dia mulai extend ke atas, dia mulai landing ke atas, dan secara majornya kita temukan bahwa saham ini sedang berada dalam fase yang bullish gitu. Namun di dalam suatu fase yang bullish atau majority trend, ada secondary trend dan juga minor trend yang harus teman-teman perhatikan gitu. Jadi sebenarnya yang bikin kita tenang trading di saham yang berfundamental bagus, structure marketnya bagus, ya seperti ini. Kita temukan bahwa secara majority trend atau long term atau medium term, ya saham ini menarik untuk kita hold gitu. Jadi Dow Theory juga katakan bahwasanya di dalam majority trend setidaknya ada sekitar 3 sampai 5 tahun bahkan lebih saham ini sedang berada dalam fase uptrendnya. Sampai kapan? Sampai ada suatu tanda saham ini akan reversal dari trend majority-nya ke trend bullish ke trend bearish-nya gitu. Jadi teman-teman juga perhatikan kalau kita mempelajari sebuah Elliott wave, kita bisa temukan bahwasanya ini merupakan wave 1, ini wave 2. Nah, sebenarnya wave 3 kita harus lebih extend ya, kita harus lebih perhatikan karena kita tentu harus cari secara external retracement-nya, teman-teman. Jadi, kita perhatikan besar kemungkinan wave 3-nya akan berakhir di 10.000 gitu. Jadi, masih jauh perjalanan ASI ini. Kalau seandainya teman-teman ingin pegang secara benar-benar medium term, dia bisa jadi masuk ke 3, 4, dan setidaknya dia akan 5 kejar ke area ya kita katakan 12.000 atau 13.000, teman-teman. Jadi masih sangat menarik secara majority trend. Sekarang kita bicara trend. Nah, namun entry-nya di mana? Itu kembali kita bicara entry-nya di mana, teman-teman. Jadi di sini kalau kita perhatikan wave 1, 2, 3, 4, 5, di dalam wave ini ada wave lagi. Kita katakan misalnya kita katakan ABCD aja. Nah, ini saat A, B, C, kita katakan ini D. Nah, besar kemungkinan E-nya itu selesai di wave 3-nya itu di 10.000 gitu. Jadi ini dia sedang berada dalam fase E, teman-teman. Jadi kita perhatikan di sini ASI masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Ini bicara singkat ya tentang Elliott wave. Saya nggak ingin bicara Elliott wave di sini karena Elliott wave ini sebenarnya sangat complicated, sangat rumit apabila teman-teman ingin benar-benar mempelajarinya. Karena apa? Tentu kita nanti akan menghabiskan waktu hanya melihat wave-wave-nya aja. Tapi setidaknya dari Elliott wave secara singkat kita bisa temukan bahwa secara majority trendnya itu dia benar-benar berada dalam fase yang uptrend gitu. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman entry, kita bicara masuk ke minority trendnya, kita masuk ke minority trendnya, kita bicara entry, ada area entry yang pertama bisa teman-teman manfaatkan. Nah, ini area pertama, teman-teman. Ini area pertama yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Ini merupakan area demand level dia. Setidaknya perhatikan aja dia masuk area 6.475 sampai, sebentar kita tandakan seperti ini aja. Nah, 6475 sampai 6275 ini adalah area entry pertama. Jadi perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia masuk ke area ini, teman-teman bisa mulai akumulasi sahamnya. Nah, setelah dia masuk ke area ini, misalnya kita cerita jeleknya dia break deh. Dia break, teman-teman nggak ingin cut loss, ya masih bisa. Ini merupakan area yang benar-benar bagus untuk teman-teman perhatikan. Ini area kedua yang benar-benar bagus yang bisa teman-teman perhatikan.
Nah, jadi enaknya trading di saham majority trendnya itu bullish dan juga mempunyai fundamental yang bagus tuh ya teman-teman tuh masih bisa hold sahamnya dalam jangka panjang. Karena secara majority trendnya sangat menarik teman-teman. Ini merupakan area minor trendnya. Jadi teman-teman perhatikan dua area entry untuk saham ASI ini. Sebenarnya overall ASI ini masih menarik, tapi kalau bicara entry teman-teman harus perhatikan secara area gitu. Jangan sampai sembarangan tempat untuk teman-teman mengakumulasi suatu emiten gitu. Oke. Itu untuk ASI ya. Selanjutnya kita lihat saham Harum. Nah, Harum sendiri sebenarnya di sini masih menarik, teman-teman. Di sini dia masih menarik ya. Kenapa? Di sini kita lihat dia masih berada di area Fibo 618 dan masih dia bermain-main di area itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi buy di saham Harum ini, teman-teman bisa lakukan. Kita lihat stop loss sendiri cukup di bawahnya ini aja. Kita katakan di 17.30 hanya sebesar 5,2%. Dan TP-nya setidaknya TP1 teman-teman bisa letak di 2100 ya. Nah, kita katakan 2100 aja dulu gitu. Jadi untuk Harum sendiri sebenarnya secara struktur masih menarik. Memang dia mulai landai melewati area channel trendline yang telah kita buat seperti ini sebentar ya. Kalau kita presisikan seperti ini, dia telah landai ya. Jadi kita katakan kita nggak usah gunakan channel trendline-nya. Namun kita baca structure marketnya teman-teman. Kita baca structure marketnya dan kita temukan bahwasanya ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham Harum ini sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Harum bisa perhatikan areanya dan stop loss-nya cukup kita letakkan di bawah ini. Cukup kita letakkan di bawah ini. Sebentar ya. Sorry. Kita buat seperti ini. Nah, cukup di bawah 1745 di 1730 aja. Jadi kalau seandainya pun besok dia penetrate ke bawah itu bagus secara risk yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Jadi Harum ini masih menarik teman-teman perhatikan. Namun ingat ketika dia benar break di bawah 1745 ya saya sarankan cut loss dulu sahamnya, teman-teman. Cut loss dulu sahamnya gitu. Oke. Itu untuk Harum ya. Secara overall masih menarik untuk kita perhatikan. Selanjutnya kita lihat saham MAPI. Nah, saham ini sebenarnya masih sangat menarik, teman-teman. Karena kita lihat secara majority trendnya juga saham ini sedang berada dalam fase yang benar-benar uptrend, teman-teman perhatikan. Di sini dia strong bullish ya. Dia sedang berada dalam fase strong bullish-nya. Nah, di sini kalau kita ambil dari sini trennya, teman-teman. Kita baca ambil trennya dari sini. Kita katakan seperti ini. Oke. Nah, kita presisikan dulu. Sebentar, kita presisikan seperti ini. Sebentar ya, kita ulang gambarnya. Nah, oke. Nah, kita ubah warnanya supaya kita lebih mengerti bahwa warna hijau atau biru dia sedang up. Nah, di sini menariknya teman-teman, yang bikin alasan kita tadi ingin coba entry di saham MAPI ini adalah pertama swingnya di sini telah jadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry perhatikan aja stop loss sendiri cukup di bawah swingnya ini seperti ini. Nah, kita katakan 5,6%. Tapi kalau kita tarik secara time frame H4 tadi saya ubah ke time frame H4. Tadi sebenarnya kalau dia close di atas 1850 cukup menarik saham ini gitu. Nah, kita lihat seperti ini. Kita tarik lagi seperti ini, teman-teman. Nah, dia telah break, teman-teman. Dia telah break. Sebentar ya, kita ubah lagi warnanya. Nah, dia telah break dari area flag dia nih atau channel trendline dia nih. Jadi, teman-teman perhatikan di sini sebenarnya masih menarik untuk saham MAPI ini. Kita bisa follow the trend saham MAPI ini karena masih benar-benar menarik secara trend, teman-teman. Dan momentumnya ada untuk kita coba entry di saham MAPI ini. Nah, kita bicara entry-nya tadi di sini. Stop loss sendiri cukup di bawah swing aja. Memang sebesar 5,6%. Tapi setidaknya targetnya juga cukup menarik. Kita perhatikan ada sekitar 9,35%, teman-teman. Jadi perhatikan untuk entry TP kita. Sebenarnya kalau untuk di follow the trend, kita follow the trend. Saham ini belum tentu kena di 1070. Bisa jadi dia akan terus up, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan channel trendline-nya ini dia terus landing ke atas nih. Nah, dia akan terus landing ke atas. Jadi besar kemungkinan dia akan terus up seperti ini. Setidaknya bisa jadi kena 1290. Kita nggak tahu, tapi
secara channel trendline saham ini menarik untuk kita follow the trend gitu. Karena trennya benar-benar berada dalam suatu fase yang benar-benar uptrend gitu. Oke, itu untuk MAPI ya. Selanjutnya kita lihat saham SMMT. Nah, SMMT sendiri sebenarnya di sini kita perhatikan ini ada area supportnya teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah bahas video saham ini sebelumnya ya. Kalau mau entry boleh spekulasi di area-area ini gitu. Dan sekarang harganya sudah running. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry, sebenarnya momentum untuk entry-nya itu belum kita temukan ya. Momentum entry-nya kita belum temukan. Dan di sini kita temukan ada suatu area yang terus mengalami suatu rejection teman-teman. Di sini kita dapat temukan. Jadi kalau seandainya ingin entry, saya lihat sih lebih baik tunggu dia benar-benar bermain di atas ini. Kita lihat dulu. Nah, lebih baik dia benar-benar tunggu bermain di atas ini. Nah, ketika dia break, ya kan? Ketika dia sebentar kita lihat buat spekulasinya. Ketika dia break, dia retest, dia membentuk suatu demand baru di sini. Baru di sini teman-teman bisa entry di area-area ini. Jadi memang akan menunggu waktu yang cukup lebih lama bagi teman-teman yang ingin entry di saham SMMT ini. Karena yang kita butuhkan adalah suatu konfirmasi, teman-teman. Jadi ya jangan terlalu terburu-buru entry gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham SMMT nih, kalau seandainya teman-teman tipe yang agresif, ya sah-sah aja teman-teman boleh entry. Tapi ya biasanya orang yang benar-benar agresif pasti sudah tahu resikonya. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin agresif, ya harus terima resikonya. Jangan sampai teman-teman ingin agresif tapi nggak tahu resikonya, itu yang cukup berbahaya. Tapi kalau seandainya teman-teman yang model konservatif, biasanya kita menunggu konfirmasinya. Misalnya kayak yang saya katakan, dia break, dia berkonsolidasi di area-area ini, dia break, baru di sini teman-teman bisa entry gitu area ini. Oke, jadi untuk SMMT sih kita tunggu dulu dia benar-benar mampu bermain di atas 920 setidaknya teman-teman. Ketika dia break, dia mampu membuat suatu base atau demand zone di sini, baru kita entry di saham SMMT ini gitu. Sekarang sih momentumnya saya pribadi belum temukan ya. Saya pribadi belum temukan, justru rentan dia kena 920 dia koreksi gitu. Oke, itu untuk SMMT. Nah, selanjutnya MPPA. Untuk MPPA sendiri kita perhatikan dari Juni 2021 saham ini terus mengalami bearish dan ini benar-benar berada dalam fase strong bearish teman-teman. Kita perhatikan di sini. Nah, kita coba ambil momentumnya dari minor trendnya aja dari sini dulu. Kita lihat dulu secara minority trendnya. Di sini kalau kita coba tarik channel trendline seperti ini, kita lihat dulu. Bentar ya. Kita coba tarik dari sini. Nah, kita presisikan seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat temukan bahwasanya secara minority trendnya di sini pun dia masih berada dalam fase yang downtrend juga. Nah, sebenarnya saya sendiri belum temukan untuk alasan kita entry di saham MPPA ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry sih lebih baik wait and see dulu ya. Saya pribadi sih lebih sarankan wait and see dulu benar-benar, karena tunggu dulu struktur barunya kebentuk gitu. Lebih baik tunggu dulu struktur barunya kebentuk, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry. Mending tunggu dia break, ya kan, membentuk suatu konsolidasi atau membentuk suatu base break, membentuk suatu swing low di sini, baru kita bisa entry gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang ketika dia sedang berada dalam area channel trendline-nya, ya lebih baik wait and see dulu, tunggu konfirmasinya ketika dia benar-benar break channel trendline-nya gitu. Oke. Jadi MPPA sendiri sih saya pribadi belum ingin coba entry ya, karena momentumnya sangat berbahaya. Karena ya secara majority trendnya sih dia bearish dan stop loss sendiri kalau seandainya teman-teman ingin entry di sini ada 9% di bawah 130 nih, kita lihat. Cukup gede, sekitar 15% teman-teman. Jadi mending kalau seandainya ingin entry, ya spekulasilah di area-area ini. Nah, spekulasilah di area-area ini, jangan di area sekarang. Sangat berisiko gitu. Oke, itu untuk MPPA ya. Kita lihat ada Pegas. Pegas ini masih menarik teman-teman.
Pegas ini masih menarik dan jujur saya pribadi masih pegang barangnya. Kenapa? Kita coba ubah time frame ke H1 ya. Saya ingin melihat lebih detail saham ini dari time frame H1. Sebenarnya dari H4 juga bisa, namun saya melihat dari H1. Saya hapus dulu gambarnya ya. Saya hapus dulu gambarnya. Di sini kita ambil momentumnya dari sini seperti yang saya katakan. Bukan saya katakan ya, Dow teori katakan tren itu ada 3 dalam gerakan majority, secondary dan minor. Kita katakan ini minor trendnya, teman-teman. Kita katakan ini momentumnya. Oke, kita katakan ini momentum atau minority trend. Nah, di sini dia membentuk suatu pola ya. Dia membentuk suatu pola, yaitu pola double bottom nih. Kita bottom 1, ini bottom 2. Oke. Nah, ini key level penting dia atau neckline dia. Nah, sekarang dia sedang berada di area-area neckline-nya nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang ingin trading, sebenarnya masih menarik nih. Masih menarik. Kita buat polanya seperti ini. Nah, stop loss-nya juga kecil ya, hanya sekitar hampir 2%-an aja bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi. Nah, TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di high-nya. Kalau seandainya ingin coba swing, setidaknya bisa letak di high-nya itu setidaknya di 1990 nih. Nah, kita katakanlah nggak usah terlalu jauh bagi teman-teman yang ingin coba dalam jangka waktu singkat, setidaknya 18.55 sih masih bisa dipertimbangkan gitu, karena polanya masih menarik secara minority trendnya nih kalau teman-teman ingin perhatikan. Ini untuk Pegas ya, kita lihat. Dan secara majority trendnya sih sebenarnya nggak perlu diragukan lagi, saham ini sedang berada fase seperti apa. Udah terlihat jelas saham ini sedang berada dalam fase uptrend, teman-teman. Namun kalau kita lihat secara minor trendnya, di sini kita temukan suatu pola. Saham ini sedang berada di area pola double bottom nih. Dia sedang menguji area neckline-nya dan ya kita mempunyai forecasting dalam waktu dekat dia akan coba up gitu. Oke, itu untuk Pegas. Saham terakhir yang akan kita bahas saham LPPF. Untuk LPPF sendiri di sini kita lihat memang secara majority-nya di sini kita perhatikan sebentar ya, kita lihat dulu seperti ini. Nah, kalau kita tarik channelnya seperti ini, teman-teman, kita temukan bahwasanya saham ini sudah mulai landai ya. Kita temukan dia landai ke bawah. Kalau kita lihat di sini ada area support, ya kan? Ada area support. Kita lihat lebih detail. Nah, di sini sebenarnya ada area UFO namanya, teman-teman. Ini area UFO dia sebenarnya. Kita tandakan seperti ini. Nah, di sini kita coba lihat lagi lebih detail ya. Kita ingin melihatnya lebih detail. Sebentar ya, kita coba tarik lagi seperti ini. Nah, kita temukan bahwasanya saham ini sedang berada dalam fase bearish trendnya secara secondary-nya, teman-teman. Sebentar kita ubah dulu warnanya ya, biar lebih menarik untuk kita perhatikan nih. Ini ada sebuah correction yang sedang terjadi, teman-teman perhatikan. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry sih momentumnya belum kita temukan ya, lebih baik tunggu aja dia break channel trend line-nya. Kita lihat dulu H4. Sebenarnya di sini menarik ya ketika di sini. Nah, kalau kita lihat juga cara minornya juga memang di sini kita lihat seperti ini. Nah, dia coba up ya, coba up, namun saya pribadi sih mending tunggu dia, teman-teman. Tunggu dia benar-benar break area channel trend line-nya. Setidaknya dia akan break itu di atas 4150. Kalau seandainya dia mampu break di atas 4150, ya kan, dia mampu bertahan, dia membentuk suatu demand level di sini, teman-teman boleh entry di saham LPPF ini. Masih menarik untuk teman-teman perhatikan atau cermati. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break 4150, teman-teman ingin coba agresif buy on breakout, bisa di saham LPPF ini. Yang penting perhatikan aja resikonya gitu. Kalau seandainya dia break dalam beberapa hari, kita katakan 1 atau 2 hari dia mampu bertahan di atas 4150, teman-teman bisa entry di saham LPPF ini. Karena secara structure juga saham ini masih menarik untuk kita perhatikan. Kita lihat daily-nya juga. Nah, jadi kita temukan bahwasanya key level penting dia itu di 4150, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan perhatikan di sini. Kita lihat divergence-nya juga ada. Kita temukan bahwasanya di sini ada sebuah divergence ya, ada sebuah divergence yang terjadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, tunggu aja dia benar-benar break di atas 4150
dan teman-teman bisa coba buy on breakout pun boleh, atau kalau seandainya ingin menunggu konfirmasi, tunggu aja dia mampu bertahan di atas 4150 baru teman-teman bisa entry bagi yang konservatif. Tapi kalau yang agresif boleh buy on breakout saham ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita ada promo khusus di bulan Oktober. Cukup deposit awal sebesar 5 juta, teman-teman bisa langsung bergabung bersama kita di grup VIP kita, gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dan teman-teman ketika deposit 5 juta, teman-teman bisa menikmati grup itu seumur hidup teman-teman gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Teman-teman boleh chatting kita, daripada teman-teman berbayar grup yang nggak jelas, teman-teman nggak ngerti ilmunya, teman-teman diajari, dimasukkan suatu ilmu atau pemahaman yang salah, itu yang sangat berbahaya. Karena ketika suatu ilmu dimasukkan ke dalam pikiran kita, itu sangat susah untuk di restart teman-teman. Jadi perhatikan ketika teman-teman ingin belajar, temukan suatu metode yang benar-benar bagus dan benar-benar teruji. Misalnya kita backtest dan benar-benar teruji, ya itu bisa teman-teman ajari atau teman-teman jadikan suatu metode. Tapi kalau seandainya teman-teman udah bayar grup mahal-mahal tapi nggak dapat ilmunya, nggak dapat benefitnya, saya sarankan tinggalkan. Mari bergabung bersama kita nggak pungut biaya pun apapun, cukup trading bareng bersama kita, deposit awal 5 juta, dan teman-teman bisa nikmati grupnya seumur hidup teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.